Halo, selamat datang di kanal YouTube LPM Channel. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Mari kita terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Indonesia. Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 kali ini, kita akan menyajikan konten spesial kemerdekaan di mana kita akan mengajak kalian dalam perjalanan mengunjungi tempat bersejarah yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lokasinya adalah Rengas Dengklok, sebuah daerah yang menyimpan jejak-jejak perjuangan Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, dalam mencapai kemerdekaan. Dalam perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia, tak dapat dipisahkan dari peristiwa penting di Rengas Dengklok. Peristiwa ini erat terkait dengan momen bersejarah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang menjadi tanda resmi bahwa bangsa ini telah merdeka dan bebas dari cengkraman penjajahan asing. Golongan tua memegang pandangan bahwa kemerdekaan seharusnya diraih melalui proses rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sebaliknya, golongan muda meyakini bahwa kemerdekaan harus diumumkan secepat mungkin setelah Jepang menyerah kepada sekutu, tanpa menunggu proses panjang. Perbedaan ini menciptakan ketegangan yang menyulut peristiwa bersejarah di Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok mengisahkan penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 di wilayah Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat oleh golongan muda. Waktu itu, perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda mengenai cara mengimplementasikan kemerdekaan Indonesia telah mencapai titik kritis. Disinilah Soekarno dan Hatta diculik, menjadi tokoh kunci dalam peristiwa ini. Golongan muda membawa mereka ke Rengas Dengklok, mendorong perubahan tegas dalam pendekatan terhadap kemerdekaan. Peristiwa ini tidak hanya mencerminkan perbedaan pandangan, tetapi juga semangat dan keberanian kaum pemuda dalam merealisasikan impian kemerdekaan yang telah lama diidamkan. Kira-kira maksudnya apa sih perasaan Bapak maksudnya ketika masuk ke tempat ini dengan tahu sejarah-sejarah yang terjadi di sini gitu, bagaimana Pak? Tadi udah diulas tentang rumah Jiao Kyongsyong ini kan? Iya. Bahwa di sini tempat Bung Karno dan Bung Hatta diculik ya. Terus dijelaskan kamar-kamarnya ini. Jadi kita dari sahabat cerita ini mempunyai perasaan bahwa kita harus semakin mencintai sejarah negeri ini. Bagaimana berdarah-darahnya negeri ini untuk berdiri suatu bangsa. Harapan Bapak terkait tempat ini dan anak-anak muda nih yang kira-kira supaya mencintai sejarah bagaimana tuh Pak? Tempat ini mungkin akan lebih panjang ya. Nah, dan seharusnya anak-anak muda yang seperti apa ini harus semakin mencintai sejarah negeri ini. Harus mencintai negeri ini. Sebenarnya apa sih Bu yang terjadi di rumah ini? Kalau terjadi sejarahnya, jadi pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 Soekarno Hatta kan istilahnya diculik sama golongan muda, ya. PETA, tahu kan PETA kan Tahu. pembela tanah air. Jadi
peta pemuda menculik Bapak didesak untuk mempercepat kemerdekaan, jangan tunda-tunda lagi. Soalnya kalau kelamaan takutnya nanti Belanda masuk lagi, diculiklah, dibawalah ke Mas Dengklok. Nyampe sini sore, cuman jamnya saya nggak tahu persis, cuman nggak lama buka puasa karena waktu itu bulan Ramadan. Jadi dapat nginep 1 malam. Mungkin kalau Bapak Soekarno dan lain-lain bikin konsep lah, diskusi atau bikin perumusan. Nah setelah selesai 16-nya kita udah naik bendera. Nah, terus bendera itu bikinnya juga bukan dari kain gini, nggak ada. Itu kan di sini masih hutan. Oh iya. Masih leweng lah, rumah jalan gitu. Jadi bikin apa sih namanya? Pakai kertas wajib lah kalau kata orang Sunda gitu. Nah setelah itu terus dijemput sama Pak Ahmad Subarjo. Pak Ahmad Subarjo nyari Soekarno dibawa kemana sama keluarga. Cari ada di Dengklok, disusut, dijemput, balik lagi Jakarta. Sampai Jakarta tuh pagi 17 tuh subuh kali kayaknya gitu. Baru naskah ketik balik sama Pak Said Milik. Nah jam 10 pagi diproklamirkan, dipegang Santimu di mana? Proklamasi. Udah soal sejarah singkatnya itu. Kalau sejarah rumah ini dibangun tahun 1920 gitu. Dibangun tahun 1920 rumah ini. Jadi udah satu abad lah, udah 103 tahun. Cuma dulu lokasi bukan sini, pinggir sungai. Oh, lokasi pinggir sungai. Dulu tahun 57 dipindah ke sini, udah 65 tahun di sini karena kan kikis air kegusur sama apa abrasi lah gitu. Waktu itu kan Jatiluhur belum jadi sering banjir gitu. Bung Karno betul-betul di rumah ini lokasinya, Bu. Jadi bukan yang rumahnya ini, lokasinya sana. Oh, lokasinya di kan sana. Ini kita udah geser. Udah digeser. Rumahnya asli ini dipasangin lagi. Oh. Lokasinya geser. Lokasinya di sana. Berarti Bapak dulu Bung Karno ke sana. Oh, sebelum akhirnya banjir ya. Kan banjir 57. Itu kan 45, berarti 12 tahun kemudian. Iya, 12 tahun. Lalu mungkin sejarah singkat terkait Xiaoqi Xiongmei ini, Bu. Dia sebelumnya maksudnya apa gitu sehingga rumahnya dijadikan. Oh gini, kalau Xiaoqi Xiongmei kita warga biasa, masyarakat biasa, warga biasa lah gitu. Cuma kenapa rumah ini dipakai? Karena nggak ada lagi rumah, nggak ada lagi tempat yang aman. Dan kita di pojok sini kan, masih kayak hutan lah gitu kan. Kalau Jepang kan patroli di jalan raya, makanya itu ada pos itu yang tunggu kebulatan tekad itu dulu posnya, pos jaga, pos peta. Oh, jadi kalau orang mau lalu lalang ke sini mau kemana kan ketahuan gitu. Jadi karena memang mau pakai tempat dikasih sama kayak silakan aja. Cuman waktu itu nggak tahu itu bakal jadi presiden kita, nggak tahu ya. Nggak tahu. Begitu pulang besok merdeka di radio dulu mah radio 2 ban tuh proklamasi terus cerita. Oh yang kemarin di sini gitu, kaget juga. Lalu bangunan semua ini asli? Kalau bangunan asli semua. Asli. Kalau yang depan ya tiang, terus apa sih genteng, tiang. Ini lantai enggak, yang di dalam asli. Tempat tidur lebih tua dari rumah itu balai tuh 100 tahun lebih. Papan masih asli. Masih asli semua. Masih asli. Oh. Mungkin terakhir harapan Ibu terkait maksudnya mungkin bagi pengunjung atau siapa kita seperti kita anak muda untuk mengenal sejarah mungkin sebagainya gitu. Ya apa itu? Jangan sekali-sekali lupain sejarah. Oh, jas merah ya? Jas merah aja lah. Kalau sejarah dilupain ya habis. Dalam setiap batu dan hembusan angin di Rengas Dengklok, terukir kisah perjuangan dan tekad bulat Soekarno untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Tempat ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan tidaklah datang dengan mudah. Ia adalah hasil perjuangan, pengorbanan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Melangkah di sini, marilah kita merenungkan nilai-nilai keberanian, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang telah membentuk Indonesia yang kita cintai hari ini. Kita berdiri di atas bahu para pahlawan, dan tugas kita adalah meneruskan perjuangan mereka dengan menghormati warisan berharga ini.
Kemerdekaan adalah hak dan tanggung jawab kita semua, sebuah komitmen untuk menjaga dan mewujudkan dalam setiap tindakan